Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita yang menantikan syafaatnya. Ma'asyiral muslimin dan para pemirsa kajian jelang iftar atau kaji dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan siaran kami melalui channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan kajian surat di juz ke-30 bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Baihaqi SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Wa qala Allah ta'ala aidan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy ila akhir ayat. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah kajian jelang iftar Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan juga iman, sehingga di Ramadan yang 25 hari ini kita telah melaksanakan ibadah puasa kita. Semoga kita istiqomah dan segala amal-amal pun kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga ditetapkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi terakhir bagi kita semua, khatamul anbiya, dan juga sebagai uswatun hasanah bagi kita. Semoga syafaatnya nanti tersampaikan kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan yaitu tafsir surah An-Nasr. Maka pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan tafsir surah Al-Kafirun, di mana surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surah Makkiyah. Matanya bagaimana? Kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku pun dan kalian dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pria surah Al-Kafirun, yaitu orang-orang yang kafir di sini, ternyata memiliki asbabun nuzul, di mana Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita semua
Yang menjadi penyebab turunnya ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang kafir mereka menjanjikan kepada Rasulullah SAW akan diberi kekayaan yang banyak dan akan didaulat menjadi orang yang terkaya di Mekah. Lalu mereka akan menikahkan Rasulullah dengan wanita-wanita yang mana saja yang dikehendaki. Namun di balik itu semua mereka ada maunya, ada yang diinginkan oleh kaum kafir Quraisy. Apa yang diinginkan? Kaum kafir Quraisy mengatakan, semua ini adalah persembahan dari kami wahai Muhammad untukmu. Dan sekarang berhentilah kamu dari apa yang kamu kerjakan, yaitu menyembah Tuhanmu dan mencelah Tuhan-Tuhan kami. Dan janganlah pernah menyebutnya dengan kejelekan terhadap Tuhan-Tuhan kami. Jika kamu tetap demikian, tidak mau, maka kami tawarkan satu penawaran yang menarik kepadamu, yaitu apa? Sebuah perjanjian antara kami dan kamu. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa perjanjiannya? Di sini Rasulullah SAW bertanya, apa perjanjiannya? Mereka menjawab, engkau ikut menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, yaitu menyembah Latta wa Uzza. Setelah 1 tahun kami ikut menyembah Tuhanmu. Selama 1 tahun pula, jadi bergantian. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan yaitu surat ini, yaitu surat Al-Kafirun, perihal tentang orang-orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nanti dalam tafsir Ibnu Katsir, surat ini merupakan surah Al-Bara'ah. Suratul Bara'ah, yaitu surah yang artinya apa? Berlepas diri dari apa? Dari perbuatan orang-orang kafir. Berlepas diri dari orang-orang kafir dan perbuatannya. Maka dikatakan bahwa karena apa? Karena kejahilan orang kafir Quraisy, mereka meminta dan melobi Rasulullah SAW untuk beribadah kepada berhalanya, sesembahannya, dan juga mereka juga meminta untuk beribadah kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan bergantian. Maka turunlah ayat ini, surat Al-Kafirun, dan memerintahkan kepada nabinya untuk berlepas diri, melepaskan diri secara total dari orang kafir dan perbuatan-perbuatannya, dari orang kafir dan agama-agamanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat pertama dan kedua, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ini berisi tentang perintah kepada kita semua. Perintah juga kepada, di sini perintah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya, kepada kita semua secara umum. Untuk apa? Untuk menyatakan dengan jelas dan terang-terangan bahwasanya mereka tidak menyembah, yaitu apa yang disembah oleh orang kafir. Bahwasanya Nabi Muhammad dan umatnya tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Dalam hal ini menunjukkan betapa pentingnya aspek akidah yang kita miliki. Akidah, ibadah yang harus kita miliki di sini harus tegas, harus jelas. Tidak seperti permintaan orang kafir Quraisy tadi kepada Nabi Muhammad bergantian. Piye nek setahun aku nyembah Tuhanmu, setahun maneh aku melok nyembah Tuhanmu Muhammad. Tidak seperti itu. Maka perihal akidah, ibadah, kita selaku umat Islam harus jelas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tafsir ini disampaikan al-kafirun di sini orang kafir itu siapa saja. Fa ya ayyuhal kafirun hada yashmalu kulla kafirin sawa'un kana minal musyrikin. Nah,
Hai orang-orang yang kafir di sini pada ayat pertama ini meliputi yaitu al-musyrikun, orang yang musyrik. Minal Yahud, dan juga orang Yahudi. Wa minan Nasara, Nasrani. Wa minas Suyu'iyyin, yaitu orang ateis yang tidak mempunyai Tuhan. Wa min ghairihim, dan lain sebagainya yang tidak mempunyai Tuhan, yang kafir, tidak mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini menjelaskan bahwa orang kafir di sini secara umum mencakup yaitu orang Yahudi, musyrik, Nasrani, orang yang tidak mempunyai agama dan lainnya. Maka harus tegas antara orang Islam dengan orang kafir. Ada pembatas yang jelas, Tuhannya beda, akidahnya beda, ibadahnya pun berbeda. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala antum a'biduna ma a'bud. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir tidak menyembah apa yang disembah orang-orang yang beriman. Ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rasa syirik, diiringi dengan rasa kesyirikan, di mana ibadah tersebut tidak disebut sebagai ibadah, karena dia menyembah kepada Allah, namun dia juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman yakni As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Maka ini menunjukkan meskipun orang kafir menyembah Allah di satu sisi bergantian sebagaimana yang ditawarkan tadi, tetapi ketika mereka berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, maka mereka juga dihukumi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus hati-hati. Niki. Ya. Maka wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Niki jelas. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat keempat dan kelima, di mana pernyataan dalam ayat kedua dan ketiga tadi diulang lagi dalam ayat keempat dan kelima, di mana pengulangan tersebut ada faedahnya. La a'budu ma ta'budun wala antum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dilanjutkan wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, di sini yaitu ada pengulangan. Ayat yang kedua tadi yang disampaikan bahwasanya pada ayat kedua dan ketiga bahasanya la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, pada ayat keempat dan kelima ini diulang lagi sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2 dan 3 tadi. Kemudian timbul pertanyaan, apa faedahnya diulang? Limada hada yakni at-tikrar. Kenapa kok diulang lagi? Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ada pengulangan. Maka di sini As-Sa'di menjelaskan hal ini diulang ini apa? Untuk menunjukkan yang pertama atas tidak adanya perbuatan, yaitu orang beriman benar-benar tidak menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Yang pertama pengulangannya. Dan juga sebaliknya, orang-orang kafir tidak menyembah apa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini yang pertama.
Dan yang kedua menunjukkan bahwasanya merupakan sifat yang lazim atau tidak berubah-ubah lagi. Tetap bahwasanya orang kafir menyembah Tuhannya sendiri, tidak akan pernah menyembah Tuhannya orang Islam, dan orang Islam pun menyembah Tuhannya sendiri dan tidak menyembah apa-apa yang disembah oleh orang kafir. Niki. Nah, niki kenapa diulang? Terjadi pengulangan redaksi pada ayat 4 dan 5. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Kalau dalam tafsir lain juga disebutkan ada 4 poin kenapa kok ayat ini diulang lagi. Yang pertama yaitu sebagai taukid, sebagai penguatan, penekanan, agar kita ini jelas kita selaku Islam tidak akan pernah menyembah sesembahan orang kafir, dan orang kafir tidak akan pernah menyembah sesembahan orang Islam. Ini sebagai taukid. Innaha taukid, bahwasanya pengulangan tersebut faedahnya sebagai taukid, penguat kepada kita agar kita semakin yakin bahwasanya dalam Islam ini sudah jelas, tidak ada dicampur sebagaimana paham-paham sekarang napa muncul pluralisme, menganggap semua agama benar. Yang kedua, innaha fil mustaqbal. Yang kedua yaitu napa? Sebagai bentuk kondisi sekarang dan yang akan datang. Kondisi sekarang zamannya Rasulullah SAW, bahwasanya orang kafir ya jelas tidak akan menyembah apa yang disembah orang Islam. Orang Islam pun tidak akan menyembah apa yang disembah orang kafir. Menjelaskan inna fil mustaqbal, menjelaskan keadaan saat ini dan yang akan datang. Kan kita sering mendengar statement semua agama benar. Nah, niki yang harus kita perjelas dari surat Al-Kafirun. Ya, niki. Dan alangkah sedihnya kita sesama muslim dihantamkan, tetapi kenapa? Sesama dengan lain agama kita disuruh, maksudnya ya nguapi-ngapin, tetapi sesama muslim kita disuruh memerangi saudara kita sendiri. Maka ini penjelas bagi kita bahwasanya umat Islam dengan orang kafir, entah itu Yahudi, Nasara, wa musyrikin, wa suyu'iyun, dakhiluna fil kafir, hunaka farq bainal Islam wal kafir, bainal muslim wal kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan faedah yang kedua, kenapa kok ada pengulangan ayat keempat dan kelima tadi diulang kembali sebagaimana sudah disampaikan pada ayat ketiga dan kedua dan ketiga? Maka yang ketiga mengatakan bahwasanya di sini yaitu pada ayat 2 dan 3 disebutkan, okay, yakni la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Di sini la a'budu ma ta'budun, la a'budu asnam, bahwasanya aku tidak menyembah asnam, patung-patung atau sesembahanmu, allati ta'budunaha, sebagaimana kau jadikan sesembahan, kau beribadah kepadanya. Wala antum 'abiduna ma a'bud, la ta'buduna Allah, dan kamu juga tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, Tuhan umat Islam. Wa wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Yang maksud di sini adalah fil ibadah. Maka tujuan untuk pengulangannya di sini adalah yang pertama terkait dengan apa yang disembah. Pada ayat kedua dan ketiga terkait apa yang disembah. Orang kafir menyembah asnam, di mana pada asbabun nuzulnya Rasulullah diminta untuk menyembah Latta wa Uzza. Sedangkan mereka meminta untuk beribadah kepada Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama terkait dengan apa yang disembah. Sedangkan yang kedua ya ta'allaku bi kaifatil ibadah, yaitu yang kedua terkait dengan tata cara beribadah. Maka di sini fil ibadah yakni laisat ibadati ka ibadatikum.
Maka dalam hal ibadah ini, ibadahku tidak seperti ibadahmu, ibadah kalian. Wala ibadatikum ka ibadati, dan ibadah kalian tidak seperti ibadahku. Fayakunu hadza nafyul lil fi'li la li maf'ulin bihi. Maka ini akan menjadi apa? Larangan untuk satu pekerjaan, bukan terhadap objeknya. Nah, niki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki untuk kenapa diulang? Sebab kenapa diulang ayat tersebut. Yang nomor 4, kenapa ayat tersebut diulang lagi? Di sini dikatakan bahwa yang pertama terkait dengan al-fi'l, perbuatan. Sedangkan yang kedua terkait dengan penerimaan dan keridhaan. Okay. Ayat 2 dan 3 disebutkan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud, hadza huwa al-fi'l. Ini menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Orang kafir menyembah patung, orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fawaqafal qaul al-awwal fi hadhil jumlah, maka inilah yang disepakati bahwasanya yang pertama itu tentang apa? Al-fi'il, pekerjaan atau yaitu apa yang dilakukan, perbuatan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Sedangkan pengulangan yang kedua di sini yaitu napa? Alal kubuli war ridha. Alal kuburi wal ridha. Maksudnya fil kubul itu bagaimana keridhaannya atau penerimaannya di sini. Maka penerimaannya fil kubul bermakna lan aqbal ghaira ibadati. Bahwasanya di sini tegas tidak akan pernah menerima ghaira ibadati, ya, tidak akan pernah menerima selain ibadu. Walam aqbal ibadatikum wala aqbal ala ibadatikum, atau wala aqbal ibadatakum, dan kami tidak akan pernah dan aku tidak akan pernah menerima ibadah kalian, tata cara ibadah kalian. Wa antum kadzalika lam taqbalu, dan kalian pun tidak akan pernah menerima ibadahku. Maksudnya napa? Cara ibadah kami, apa yang kami sembah. Nah, maka di sini yang pertama tadi sebagai apa yang dijelaskan yaitu al-fi'lu, perbuatannya, sedangkan yang kedua yaitu al-qubul war ridha, penerimaan dan ridha atas apa yang dilakukan oleh kaum kafir dan juga orang muslim. Maka la a'buduhu, bahasanya di sini aku tidak akan menyembahnya, wala ardahu, tidak akan ridha kepadanya, wa antum kadzalika, dan kamu juga tidak akan pernah menyembah, mengikuti sesembahanku dan meridhai agamaku. La ta'buduna Allah wa la tardawna bi ibadati, dan kamu tidak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ridha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat ke-6 ini kami percepat ini. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di sini maksudnya apa? Yaitu ini merupakan pernyataan berlepas diri. Berlepas diri dan juga pernyataan agama orang kafir dan agama orang yang beriman tidaklah sama. Agama orang kafir dan agama orang beriman tidak sama. Maka dikatakan lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini walidinun kadzalik. Agamamu, untukmu agamamu, dan juga untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin di sini. Maka ini sebagai pernyataan berlepas diri dari pernyataan agama orang kafir itu berbeda dengan agama orang yang beriman. Agama tauhid dan kesyirikan selama-lamanya berbeda, tidak akan mungkin bisa disatukan. Maka kalau ada orang yang menyatakan semua agama dengan dalil ayat ini, maka
bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, berarti ya wis padha bener padha dilakoni kabeh. Nah, niki maka sangat aneh sekali. Sedangkan surat ini sudah menjelaskan kepada kita semua perbedaan antara orang kafir dan orang muslim, orang kafir dengan orang yang beriman. Nah, maka tadi dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kafirun disebut suratul Baro'ah sebagai pembebas diri, pelepasan diri terhadap dari kekafiran, pembeda antara yang beriman dengan orang yang kafir. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga berisi ancaman dan pernyataan berlepas diri, bukan berisi pembenaran tentang agama yang lain. Karena sudah kami sampaikan dalam mukadimah tadi, innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Okay. Maka di sini sudah jelas, kalau dikatakan nanti ada yang mengatakan semua agama besar, tidak bisa. Karena agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. La ikraha fiddin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.